Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita coba datangkan Kak Siska Barimbing. Apa kabar kakak? Kabar baik, Kak Amel. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Kak Pitra, Kak Siska. Kak Siska ini mantan koordinator wilayah dari Pitra ya kak ya, dan sekarang sebagai Seknas Pitra. Dulu sebagai koordinator kajian hukum dan kebijakan publiknya di Pitra Sumut. Pitra Sumut. Sekarang jadi peneliti di Seknas Pitra Jakarta. Oke, berarti udah benar nih tujuan aku ngundang kakak nih di sini nih untuk bahas soal kemarin kita bicarain ya kak soal penanganan banjir di Kota Medan. Nah, kemarin kakak ada melakukan analisis ya kak ya katanya kak tentang penanganan banjir. Nah, itu karena kemarin aku juga dengar tuh dari anggota dewan bahwa sebenarnya dana untuk penanganan banjir di Kota Medan itu cukup tinggi ya kak ya, hampir lebih dari 1 triliun. Tapi janji dari wali Kota Medan itu 2 tahun Medan bebas banjir. Tapi kayak ngelihat ini udah bulan September nih. 2 tahun dia Februari 2021. Hampir setahun lebih. Nah, dikit lagi nih Kak ya. Waktunya kayaknya kalau ngelihat dari walaupun yang nggak ngerti, orang awam yang nggak ngerti pasti tahu tuh gimana, pasti nggak mungkin ini gitu kan. Kalau kakak sendiri analisis kemarin gimana tuh kak terkait khususnya penanganan banjir, mulai dari anggaran ya, karena Pitra ya anggarannya gimana, cocokkah anggaran yang diberikan oleh Pemko Medan dalam penanganan banjir, karena katanya meningkat kan sampai banyak atau ada dataku yang salah gitu ya kan, bisa kakak jelasin. Dan gimana dengan janji dari wali kota, ngelihat dari progres yang sekarang berjalan. Jadi kalau kita bicara tentang banjir Kota Medan dan bagaimana penanganannya, ini kan kita sebenarnya sampai dibilang itu terkenal ya Medan itu langganan banjir gitu kan. Tiap tahun kita hampir tidak sekalipun kebanjiran gitu. Terutama di daerah Belawan ya kak ya? Daerah Belawan, kita kantong-kantongnya pun kita sudah tahu ya, Sunggal gitu. Dan sekarang makin melebar, makin banyak. Jumlah titik-titik banjirnya makin banyak, makin meningkat gitu. Ada masalah apa? Ini pertanyaannya. Dan kita sudah berganti-ganti wali kota, juga belum selesai gitu. Malah tambah parah ya kak? Malah makin tambah parah. Tapi makin tambah parah itu juga sebenarnya banyak permasalahannya, karena kan juga isu climate change juga yang terjadi juga menyebabkan, baru isu lingkungan, banyaknya hutan-hutan yang semakin gundul itu juga salah satu penyebabnya. Jadi sehingga sebenarnya masalah banjir ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja gitu. Apakah bisa wali kota Medan sendiri menangani banjir Kota Medan? Nggak bisa tentunya gitu. Pasti nggak bisa gitu. Nah, ketika Bobi Nasution ya, wali kota kita itu sedang kampanye, salah satu janji kampanyenya, dan itu juga masuk dalam prioritas program prioritas Pemko Medan adalah penanganan banjir Kota Medan. Dan beberapa kali kan juga kita lihat di media ya banyak diliput beliau langsung turun ke kantong-kantong banjir di Kota Medan. Nggak malu sama istrinya kemarin pernah turun. Sama istrinya beliau turun gitu. Kita bisa ngelihat ternyata cukup serius nampaknya wali kota kita untuk lihat persoalan banjir di Kota Tengah Medan. Malam lagi ya kak ya? Jam 2 malam pun turun ke... Itu patut kita apresiasi. Tapi yang harus kita lihat kembali adalah bagaimana di alokasi anggarannya gitu. Karena tidak cukup prihatin atau turun gitu. Itu bisa kita lihat itu keseriusannya itu di pengalokasian anggaran. Nah, kalau kita cek tentang anggaran penanganan banjir di Kota Medan ya, itu kita cek dari 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir itu saya lihat dulu catatan saya, karena saya buat sedikit catatan gitu, biar jangan salah, karena ini bicara tentang angka 1. Salah nanti bisa berabe kan gitu. Jadi kalau kita lihat dari kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai 2022
saat ini itu terjadi peningkatan anggaran penanganan banjir itu di Dinas Pekerjaan Umum. Nah, nama programnya itu ada nama programnya gitu. Itu Program Pengelolaan dan Penanganan Sistem Drainase ya. Dalam APBD Kota Medan tahun 2020 itu hanya 207 miliar ya. Itu tahun 2020. Saat pandemi itu ya Kak ya? Iya, tapi saat pandemi kan disahkannya anggaran ini kan di tahun 2019. Dan ini memang terjadi perubahan anggaran karena refocusing. Nanti bisa kita lihat akhirnya jadi berapa itu direalisasi. Itu masih ditandatangani oleh wali kota sebelumnya ya Kak ya? Ini masih yang di APBD sebelum, APBD murni sebelum terjadi perubahan akibat refocusing anggaran. Nah, kemudian di 2021 ini nampak langsung turun drastis hampir 100 jadi 124 miliar lebih. Jauh kan dari 207 miliar lebih menjadi 124, turunnya drastis jauh. Itu masih refocusing? Iya, itu dampak karena ada pemulihan ya, pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Nah, di tahun 2022 itu naik sampai 400%. Jadi dia 558 miliar lebih rupiah ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat keseriusan Pemko Medan dalam penanganan banjir, ya keseriusan dalam pengalokasian anggarannya. Kalau kita lihat dari anggarannya, ya serius. Serius berarti gitu. Apa yang dijanjikan prioritas kerjanya untuk penanganan banjir, dijanjikan itu diseriusin dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar. Aku ada baca juga nih analisis kakak, katanya naik sekitar 400% ya Kak untuk alokasinya gitu kan. Tapi kalau apa itu kejar setoran karena tahun lalu minim atau gimana itu? Karena tahun sebelumnya, tahun 2021 kan minim tuh, minim anggaran gitu kan. 2022 itu naik 400%. Itu kejar setoran atau gimana itu? Menurut saya bukan ya, tetapi karena penanganan banjir adalah salah satu prioritasnya Pemko Medan, maka mereka harus mengalokasikan agar penanganan banjir ini segera cepat dilakukan dan cepat tuntas. Gitu. Bukan karena mengejar setoran menurut saya gitu. Enggak, maksudnya akan ada janji itu dalam 2 tahun kejar tayang ya, kejar biar selesai gitu. Ya memang kalau ketika dia itu memasukkannya ke dalam visi misinya, sebelum berakhir semua visi misi prioritas kerjanya itu harus dilakukan. Kalau tidak, itu nanti akan menjadi alat evaluasi selama kepemimpinannya, apakah prioritas kerjanya itu dijalankan, berhasil atau tidak. Itu akan mengevaluasi dia nanti pemimpin atau kepala daerah untuk periode selanjutnya. Kak, jadi itu kan ketoknya APBD-nya itu kan ketoknya pertengahan bulan bulan berapa itu Kak? Bulan 2022 berarti di 2021 itu kan pengesahan APBD ya? Itu kan pengesahan APBD itu kan sebelum tahunnya gitu. Jadi untuk APBD 2022 maka disahkan di 2021. Di akhir 2021 kemarin ya Kak ya. Per 31 Desember. Itu dari Januari hingga sekarang September ya Kak. Itu ada 9 bulan. 9 bulan, kalau udah ada nggak Kak analisa sudah berapa anggaran yang keluar dan serapannya berapa? Sudah ada? Ya, kalau kita lihat di lapangan di lapangan itu kan sudah mulai terjadi pembangunan. Saya belum melakukan analisis sampai di pengadaan barang dan jasanya. Ya, itu bisa dicek sebenarnya karena di LPSE Kota Medan itu kan bisa dicek siapa pemenang tendernya, progres kerjanya bisa kita lihat juga nanti di lapangan sudah sampai sejauh mana gitu. Tapi sudah dikerjakan gitu. Sudah dikerjakan, saya lihat di lapangan sudah dikerjakan. Tapi ini kan sudah September gitu. Harusnya sebenarnya pengerjaan untuk program penanganan banjir itu dilakukan sebelum musim penghujan. Berarti salah set atau gimana itu Kak? Karena sekarang ya dari awal September kemarin itu kan ada tuh berita-berita dari Pemko Medan itu setiap hari tuh malah baru awal September kemarin yang setiap hari beritanya Dinas PU perbaiki drainase di Medan Tembung, di Medan Dene, di Medan Tembung, setiap hari gitu. Padahal kan kalau dipikir ini udah bulan September, udah ya, udah musim penghujan. Pengerjaannya sekarang itu masih bisa terkejar nggak tuh kira-kira untuk anggarannya hingga akhir tahun bisa diserap semua. Pertama, kalau saya sih melihatnya begini, saya menyorotin seperti ini. Harusnya untuk penanganan banjir
itu disiapkan sebelum musim banjir. Sebelum terjadinya banjir. Nah, kapan? Kan sebenarnya ini hal yang sangat mudah diprediksi karena kan kita tahu bulan-bulan berapa akan terjadi musim hujan. Nah, kalau musim hujan terjadi di musim kemarau lah kita. Musim hujan terjadi itu resiko terjadinya banjir itu pasti ada. Nah, penanganan resiko inilah namanya mitigasi ya, agar resiko tidak terjadi. Atau ketika meskipun resiko yang ditakutkan itu terjadi, kita sudah siap. Karena hujan kan tidak bisa dibendung. Jangan hujan dulu ya, kan nggak bisa. Karena itu kan peristiwa alam yang alami, nggak bisa. Tapi bagaimana manusia memitigasinya dengan mempersiapkan infrastruktur. Infrastruktur yang bisa kalau hujan, debitnya pun tinggi, kita tidak kebanjiran gitu. Infrastrukturnya harus dipersiapkan. Maka kapan harus dipersiapkan? Sebelum musim hujan itu, sebelum resiko itu datang. Nah, kalau dimulai sekarang itu baru terjadi, baru mulai saya lihat di lapangan baru mulai ya, gitu. Ya itu menurut saya cukup terlambat. Tapi apakah nanti bermanfaat? Ya pasti ada manfaatnya lah. Tetapi ini akan sangat bagus kalau itu dilakukan sebelum mulai musim penghujan. Apalagi kemarin itu ya, itu kan hujan terus, debit hujannya juga tinggi, di mana-mana banjir, orang marah-marah, masyarakat marah-marah. Lebih banjir dari biasanya, Kak. Pemko Medan habis terus dihujatin gitu, menagih janji-janjinya, kan itu yang terjadi gitu. Tapi persoalan pengadaan barang dan jasa ini kan juga banyak faktor ya, gitu. Pertama sumber uangnya ya, sumber biayanya, pembiayaan pembangunan penanganan banjir itu apakah sudah tersedia atau tidak, itu. Jadi itu dari PAD ya Kak ya, iya, dari apakah dana PAD kita terkumpul atau tidak itu apakah sudah tersedia, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ketika sudah tersedia, bagaimana proses pengadaan barang dan jasanya? Itu kan butuh waktu, ya kan? Gitu. Tendernya lagi ya Kak. Tendernya gitu. Siapa pelaksananya gitu kan? Yang pihak ketiga yang akan melakukannya gitu. Itu juga memerlukan waktu yang cukup. Jadi, perencanaannya harus matang. Jadi seharusnya untuk perencanaan ini musim-musim penghujan inilah perencanaannya, dan di musim kemarau langsung start ya Kak. Seharusnya. Tidak, harusnya ketika ini sudah diketuk, ini sudah harusnya langsung. Ini harusnya sudah ada, sudah siap. Sudah jadi siap, ketika ya? Anggaran diketuk udah bisa mulai kerja. Berarti Januari udah bisa kerja. Harusnya Januari itu sudah mulai bisa dilakukan gitu ya. Misalnya, oke, kita butuh 500, ini kan di sini ya 558 miliar gitu ya. Dari mana sumber pendapatannya gitu? Ini kan dari PAD, pendapatan aslinya. Ya, bagaimana Pemko Medan agar bukan mempush sih sebenarnya, memastikan ketersediaan anggarannya ada dengan melakukan penyerapan kantong-kantong pendapatannya, penerimaan pendapatannya Kota Medan, kan dari pajak daerah itu kan banyak ya, dari retribusi gitu. Jadi itu bisa kita teliti, bisa kita lihat nggak Kak, sudah serapannya di mana? Serapan kita hingga pertengahan. Sebenarnya sekarang itu kan ada namanya di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik saat ini, itu kan ada namanya yang kita bisa lihat trennya, penerimaan penyerapan itu ada, itu saya lupa namanya, itu e-planning atau saya lupa, nanti bisa kita lihat itu, tapi bisa kita lihat itu serapannya per detik, itu ada itu serapan belanja maupun serapan pendapatan itu bisa kita lihat gitu. Real time-nya itu bahasanya, jadi baru saya ingat. Jadi sebenarnya udah transparan ya Kak ya? Real time-nya pergerakannya bagaimana. Kalau Kota Medan itu cukup transparan. Dari 2013 dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, Pemko Medan itu dari tahun 2013 sudah mempublikasikan dokumen APBD-nya, bisa kita akses, bisa diakses semua orang gitu. Itu. Tapi tinggal gimana eksekusinya itu yang perlu. Kalau menurut Kakak apa sih permasalahannya, kenapa sampai baru sekarang terlaksana? Ya tadi ya, di persoalan tadi. Pembiayaan, sumber pembiayaannya sudah ada nggak gitu. Itu kayaknya yang belum, itu kan harus dipastikan dulu gitu. Kan jumlahnya nih gede kan. Itu kira-kira itulah yang terjadi. Itu juga pertama. Yang kedua, pengadaan barang dan jasanya bagaimana gitu ya. Ya, tapi memang harusnya kalau ini menjadi prioritas, di awal ini sudah dilakukan. Ketika ketuk palu anggaran per 31 Desember itu kan, di Januari sudah mulai, proses-proses ini harus sudah mulai duluan dilakukan. Ini harus menjadi prioritas.
Gitu kan, ada belanja prioritas kan, belanja kesehatan, belanja pelayanan dasar ya, kesehatan. Setelah itu ini harus dilakukan dulu, gitu. Berarti ini masih salah set berarti ya kalau menurut kakak ya, atau gimana? Salah set maksudnya ya bukan salah set juga ya, gitu ya. Faktornya banyak ya, karena saya nggak bisa menilai langsung ini salah ini tidak, enggak. Karena variabelnya banyak, gitu. Variabelnya banyak, perlu sering didiskusikan ya, perencanaannya harus matang gitu. Dan ini kalau dia menjadi prioritas ini dulu deh dituntaskan. Jangan banyak ya kak. Nggak perlu banyak sih sebenarnya, tetapi mana yang prioritas, mana yang sangat mempengaruhi kehidupan orang banyak, itu duluan yang harus dikerjakan. Kak, kalau ngelihat dari Wali Kota Medan sekarang ini kan itu ada 5 prioritas, program prioritas dari Bobi Aulia ya. Nah, jadi di antara 5 itu, menurut kakak yang paling prioritas itu apa? 5 itu salah satunya banjir. 5 salah satu banjir. Iya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, dan seharusnya jangan 5 gitu ya. Seharusnya wali kota, kayaknya dari dulu tuh kebanyakan tuh selama kampanye kebanyakan wali kota itu ngubar-ngubar janji ya kak ya. Aku bisa menyelesaikan ini, aku bisa menyelesaikan ini. Terakhir masyarakat jadi ilfeel gitu ya kak. Kenapa belum selesai gitu kan? Jadi kalau menurut kakak ya, aku minta pendapat, kalau menurut kakak kira-kira untuk memilih seorang wali kota gitu atau pemimpin gitu, kira-kira program yang seperti apa sih yang ditawarkannya? Untuk memilih wali kota atau pemimpin, masyarakatnya harus sadar politik dulu. Kita punya masyarakat yang tidak sadar politik. Masyarakat kita apolitik. Kita nggak ngerti politik, jadi ini kan bisa kita lihat ya dari sejarah pilkadanya Kota Medan, sejarah pilkadanya Sumatera Utara. Ya Kota Medan lah kita ambil dalam lingkup kecilnya. Ya seberapa besar pun, seberapa kuat pun ya, banyak masyarakat tidak puas terhadap kinerja wali kota. Ketika dia mencalonkan kembali, incumbent itu akan terpilih, punya peluang yang sangat besar untuk menang. Itu kenapa kak? Apolitik. Kita tidak punya kesadaran, kita masyarakat tidak punya kesadaran politik. Kita orang masyarakat yang pasif ya istilahnya dalam politik. Apolitik itu tidak memahami tentang politik gitu. Bahkan tidak mau memahami. Tidak punya kesadaran peduli politik. Ya, Tidak peduli. Ya. Apolitik itu juga dicerminkan dari ya money politik. Sangat transaksional. Politik kita sangat transaksional. Jadi ini ya, jadi penyebabnya itu, penyebab utamanya. Ketika kita sudah sadar politik, ketika kita tahu bahwa memilih pemimpin yang baik itu bagian dari hak konstitusi kita, hak politik kita, gitu. Kita tidak lagi menjadi politik Indonesia tidak lagi menjadi politik transaksional, gitu. Variabelnya sangat banyak kak, gitu. Tapi salah satunya itu yang paling masalah. Itu ya. Jadi walaupun sebenarnya walaupun memberikan program apapun, malah mungkin yang sangat tidak masuk akal pun, masyarakat bakal memilih apabila itu menurut masyarakat sangat ini ya. Menurut masyarakat apakah janji-janji itu mempengaruhi, janji-janji visi misi kepala daerah itu mempengaruhi prevalence-nya masyarakat untuk memilih? Enggak, itu kan tidak mempengaruhi. Menurut pengamatan saya ya, itu nggak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi benar memang nggak ngerti gitu. Malah menurut saya begitu. Iya, malah banyak yang golongan putih ya kak ya, golput ya? Enggak, tidak banyak. Golongan putih tidak banyak. Itu kan harus perlu survei lagi, perlu mendatar lagi ya. Tetapi menurut saya sih tidak banyak yang golput sebenarnya. Jadi walaupun semua permasalahan itu tergantung dari politik juga ya kak ya. Walaupun kita dari kesehatannya, dari karena proses-proses penganggaran itu kan proses politiknya banyak gitu. Pemerintah kita juga, pemerintahan Indonesia ini kan juga proses pemilihan pemimpin kita, pemerintahan kita kan juga proses politik. Itu. Semua kehidupan kita ini jadi kehidupan personal, ada istilah satu ini, personal is political. Ya semua proses-proses kehidupan kita memang adalah bagian dari proses politik, apalagi di pemerintahan gitu. Jadi kita harus punya kesadaran politik dulu. Jadi gimana tuh caranya kak? Caranya punya kesadaran politik juga banyak. Pendidikannya bagaimana, pola asuhnya bagaimana, kan gitu. IPM kita padahal kan udah meningkat tuh kak. Kalau dilihat dari datanya BPS, indeks pembangunan manusia, katanya udah Kota Medan udah cukup tinggi, udah di atas 8, berapa gitu. Jadi, tapi apakah IPM itu juga akan menentukan dari kualitas berpolitiknya? Kesadaran, ya betul, itu kan belum tentu, gitu. Karena itu juga makanya semua bidang ilmu harusnya ada juga
Ya. dimasukkan politik ya Kak ya, termasuk juga Jadi- dari anggaran-anggaran ini ya Kak. Memang iya ya, semuanya ke situ ya Kak ya. Iya, gitu. Oke, jadi Kak ada pesan terakhir nggak Kak kira-kira buat Pemko Medan gitu untuk menggunakan anggaran banjirnya ini dengan bagus, kira-kira apa gitu menutup tahun ya, tinggal 3 bulan lagi istilahnya Ya. kan. Jadi agar bisa lah paling nggak Wali Kota Medan memenuhi janjinya kepada warga Medan gitu. Jadi apa kira-kira yang harus dilakukan gitu Kak? Ya, jadi adanya anggaran penanganan banjir yang khusus untuk drenase tadi itu sampai 558 miliar itu sebenarnya bentuk dari komitmen pemerintahan Kota Medan, Wali Kota Medan untuk menangani banjir di Kota Medan. Nah, komitmen ini perlu dieksekusi dengan baik. Eksekusi dengan baik harus tepat ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ini sudah terlambat proses pembangunan infrastruktur untuk penanganan banjirnya, namun saya yakin akan tetap bermanfaat kalau nanti proses pembangunannya itu cepat dilakukan ya, cepat dilakukan, infrastruktur yang dihasilkan juga baik dan prosesnya transparan ya, proses pengadaan barang dan jasanya juga transparan, masyarakat ikut dilibatkan untuk mengawasi ya gitu. Ini saya yakin juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan. Jadi di eksekusinya itu harus mengeksekusi anggaran itu harus tepat dan jangan kerjakan sendiri gitu karena penanganan banjir ini kan banyak aspek ya gitu, harus duduk bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan badan BWS, wilayah Sumatera, wilayah Sungai 2, harus juga yang persoalan di hulunya kan ada persoalan hutan yang semakin gundul gitu, persoalan dengan kabupaten kota penyangga ya istilahnya. Dengan kabupaten kota penyangga, dengan masyarakatnya juga diedukasi untuk tidak menyampah sembarangan gitu ya. Masalah sampah juga masalah ya, sampah iya gitu. Jadi masalahnya sangat banyak. Menangani banjir tidak cukup hanya dengan membangun drenase, tapi memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun itu dipelihara dengan baik, dijaga bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Kota Medan itu dijaga, dipelihara, digunakan dengan baik. Ya, saya kadang-kadang miris juga ya karena hampir tiap tahun yang dilakukan untuk penanganan banjir itu hanya bongkar, balik, bongkar, perbaiki, pasang lagi, perbaikin, drenase. Enggak cukup hanya itu gitu. Iya, tiap tahun kayaknya bongkar jalan. Mitigasi bencana kita harus kalau dibilang orang tuh cuman ngabisin anggaran jadinya ya Kak tiap ya. tahun hanya bongkar drenase, padahal penanganannya nggak hanya dari segi itu saja. Harusnya sudah bukan itu lagi ya Kak ya. Harusnya sebenarnya bukan itu lagi, tapi kita masih punya masalah terhadap infrastruktur. Tapi banyak variabel penyebab terjadinya banjir. Ini yang harus dicari ya, akar masalahnya apa dan ditangani gitu. Jadi tidak cukup hanya dari satu sisi, pokoknya infrastruktur enggak cukup dari situ. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Kak Siska Elizabeth Baringbing ya Kak ya. Oke, makasih Kakak atas bincang-bincang kita hari ini. Begitulah pemirsa Mimbar Fokus kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.